Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network tentunya. Sudah beberapa hari saya nggak membahas mengenai perkembangan PCNMAL di sini ya. Jadi kita akan melihat beberapa barang yang terdaftar di PCNMAL tentunya ya. Bagi kalian yang penasaran silahkan ditonton sampai selesai agar kalian tidak tidak ketinggalan mengenai informasi ini ya tentunya. Jangan di skip ya, tonton sampai selesai, oke? Dan sebelum saya melanjutkan, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya. Dan oke, kita langsung saja menuju ke beberapa informasinya di sini tentunya ya. Dan di sini ya, ini ada informasi dari Pi NK ya. Jadi keterangannya di sini, Pi Network Tiongkok iPhone berbagai model dengan pembayaran menggunakan Pi Coin tentunya ya. Jadi seperti kalian lihat di layar, kita akan jelajahi satu persatu ya dengan musik yang satu ini. Oke ya, jadi demikian ya untuk handphone yang terjual di Tiongkok. Jadi yang mana di sana di PCNMAL di sana sudah banyak mendaftarkan seperti kalian lihat tadi ya, berbagai macam handphone tentunya yang bisa dibarter ataupun dibeli menggunakan Pi Coin tentunya ya. Jadi sangat luar biasa sekali terkait perkembangan PCNMAL di Tiongkok ya. Yang mana di Indonesia sendiri akan segera menyusul ya dengan hal ini. Tentunya ini menjadi sebuah motivasi untuk para pioners Indonesia ataupun khususnya para vendor di Indonesia ya, yang tentunya jangan sampai kalah dengan vendor-vendor di luar sana dalam hal ini seperti di Tiongkok ya, yang mana mereka di sana menghargai iPhone ataupun handphone ya, yang tentu walaupun bervariasi handphonenya namun bervariasi juga tentunya nilai Pi Coinnya, yang tentunya
sangat benar-benar rendah sekali ya, 0, sekian berapa tadilah ya, seperti yang kalian lihat di layar tentunya. Jadi seharusnya vendor di Indonesia malu nih ya. Masa kemarin di Pichen Mall saat dibuka handphone apa itu saya agak lupa ya, dihargai 600 koin Pi bahkan 500 koin Pi. Ketahuan banget nih para pengepul koin yang menjadi nih mendaftarkan barangnya di Pichen Mall, dan akhirnya tidak disetujui oleh Pichen Mall dan ditutup. Dan akhirnya sekarang diselenggarakan lagi pembukaan di Pichen Mall, yang mana dimulai dari para pioners di China ya, di Amerika Serikat dan juga di Vietnam ya tentunya. Sebenarnya ini suatu trik dari pihak Kortim sendiri ya, untuk ya dalam hal ini kata kasarnya itu mempermalukan para vendor di Indonesia, yang mana misalnya dari sudut pandang saya, lihat nih, negara luar aja berani naruh harga segini ya. Kok di Indonesia cupu banget gitu ya vendornya. Memang ya seharusnya malu nih jadi vendor yang sebelumnya naruh harga di barangnya itu ketahuan banget gitu ya, bahwa mau mengumpulkan koin Pi sebanyak-banyaknya demi kekayaannya sendiri gitu ya. 62 ya. Oke, seperti kalian lihat di layar ini, Pi Network memiliki node pengikut terbesar dalam sejarah kripto node. Urutan kedua adalah Helium yaitu Bitcoin nomor 4. Jadi Pi semakin nyata ya. Ekosistem terbesar pula di dunia. Untuk ini tetap semangat, jangan lupa klik petir ya. Jadi node Pi Network mengalahkan node kripto sebelumnya. Ya, dalam hal ini sudah semakin jelas. Potensi perkembangan proyek Pi ini sudah semakin jelas ya. Dan untuk nilainya sendiri juga sudah semakin jelas, bahwa nilainya akan berkali-kali lipat tingginya pada saat open mainnet ke depan. Dan di sini ya, setiap sudut jalan di China, Anda dapat melihat Pi Store ya, membuka toko fisik offline. Pi dapat menghasilkan lebih banyak Pi. Mata uang fiat tidak akan meningkat nilainya, tetapi Pi akan meningkat nilainya. Ya, jadi seperti yang kalian lihat, setiap sudut jalan di China ya, Anda dapat melihat Pi Store, yaitu toko fisik offline ya, setiap sudut di China gitu ya. Jadi orang-orang di sana itu sangat antusias sekali gitu ya dengan proyek Pi Network ini, hingga banyak sekali di sana dalam hal pembisnis ya, dalam hal dunia bisnis, yang mana ada dari toko, restoran, ataupun juga di sana juga ada tempat hotel gitu ya, yang menerima pembayaran menggunakan Pi Coin ya. Inilah negara-negara yang mau maju ya, negara-negara yang mau benar-benar menciptakan masa depan yang sangat baik kepada masyarakatnya. Inilah negaranya ya. Semoga Indonesia bisa malu dengan hal ini, oke? Dan kita lanjut lagi untuk melihat berbagai handphone yang didaftarkan di Pichen Mall Tiongkok ya tentunya, yang mana di sini sangat luar biasa sekali ya. Ya, anggap saja ini sebagai pembelajaran untuk para vendor yang serakah ya, ataupun ini menjadi sebuah misal kalau kalian tidak sabaran gitu, maksud saya, kalian bisa bikin paspor deh ke China sana, kalian bisa belanjakan koin Pi kalian sepuasnya.
tentunya dengan nilai Picoin kalian yang tentunya tidak akan mudah habis ya. Beda halnya dengan vendor di Indonesia yang tidak menghargai Picoin. Namun kalau di China sana Picoin kalian sangat benar-benar berharga ya. Dan misal kalian juga males gitu ya. Sebenarnya ini hanya masalah waktu karena kedepannya juga akan dibuka perdagangan lintas batas negara yang mana kita bisa membeli setiap barang dari negara lain dan akan diekspor langsung ke negara kita ya. Ataupun dari Pichen Mall ini akan berdiri cabang kantornya, cabang perusahaannya di setiap negara. Dan dari situ kita bisa memesan barang ataupun otomotif, mobil atau segala macamnya lah ya. Seperti halnya handphone juga. Kita memesan handphone misalnya dari negara China, kita tinggal barter nih Picoin kita dan kita bisa menerima barang tersebut melalui kantor ataupun perusahaan yang berdiri, misalnya perusahaan Pichen Mall yang berdiri di negara kita ya, itu akan segera terjadi tentunya. Hanya masalah waktu saja, oke? Dan kita akan melanjutkan melihat beberapa handphone yang tentunya didaftarkan di Pichen Mall Tiongkok ya. Nah, jadi ini ya, sampai sini saja terkait informasi yang mana banyak sekali handphone yang sangat luar biasa sekali yang didaftarkan oleh vendor di Tiongkok ya, di Pichen Mall di negara mereka khususnya ya. Jadi sangat luar biasa sekali mengenai perkembangan Pichen Mall di negara luar sana. Yang seperti di informasi kemarin, banyak terjual ya barang-barang yang sudah didaftarkan di Pichen Mall oleh beberapa pioners ataupun para pioners di sana lah ya, yang membeli barang itu dari Pichen Mall negara mereka tersebut ya. Jadi sangat luar biasa sekali terkait ini. Tentunya di Indonesia akan segera menyusul ya, hanya masalah waktu saja, oke? Harap bersabar, jaga Picoin kalian baik-baik. Jika kalian ingin berbelanja berbagai persediaan barang yang tentunya akan didaftarkan oleh para vendor di Pichen Mall Indonesia ya. Dan semoga semakin terbentuk kesadaran para vendor di Indonesia yang mana sudah saya tunjukkan nih ya, dengan terpapang jelas nih ya mengenai harga-harga iPhone, maksudnya handphone ya, di China ini ya. Jadi jangan bikin malu negara kita ya, jangan dibikin malu negara kita ini. Usahakan ya tidak jauh dari harga yang ditaruh oleh negara luar sana. Sebenarnya dari yang terjadi saat ini, Indonesia yang waktu itu di tanggal 25 buka Pichen Mall-nya namun ditutup, ini menjadi sebuah jalan dari para core team, jalan untuk Indonesia lebih punya pemikiran yang lebih sehat lagi gitu ke depannya ya. Yang mana dimulai dibukanya Pichen Mall lagi di China dan juga Amerika Serikat maupun juga di Vietnam ya. Ini sudah cukup membuat malu para vendor di Indonesia ya. Ya, oke.
sudah cukup membuat malu para vendor di Indonesia menurut saya. Namun secara apa yang terjadi ya dari perkembangan PCNMAL ini, itulah faktanya, itulah kenyataannya sebenarnya ya. Indonesia dibikin malu oleh negara lain ya. Semoga ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi vendor Indonesia ya, dan juga para pioners Indonesia agar lebih bisa menghargai Picoinnya sendiri, agar lebih bisa menghargai aset ataupun kekayaannya sendiri ya. Dan bagi yang masih kurang yakin ya, dan masih banyak membahas mengenai informasi-informasi dari video saya ya, daripada nggak sabaran ya, akan lebih baik udah deh install aja aplikasi Pi Network di handphone kalian, hapus, simple di sini, nggak ada paksaan, oke? Dan oke ya, saya cukupkan sampai di sini saja. Semoga informasi ini bermanfaat tentunya. Dan sedikit dari saya, kalau mau bergabung silahkan cek di kolom deskripsi, di situ sudah ada link untuk mendownload dan mendaftar di aplikasi Pi Network. Tentunya di situ sudah saya sertakan juga penjelasan bagaimana cara mendaftarnya. Dan untuk Anda yang baru mendaftar ya dari referral saya ataupun bukan dari referral saya, ingat harus verifikasi nomor handphone tentunya. Di channel saya ini nggak ada penjelasan terkait hal itu. Kalian bisa cari aja lah ya, telusuri aja di pencarian di YouTube kalian cara memverifikasi nomor handphone di aplikasi Pi Network. Tentunya akan bermunculan di situ nanti tutorial-tutorial yang sudah dibuatkan oleh para konten kreator lainnya ya. Dan saya cukupkan sampai di sini saja ya, dan terima kasih banyak ya. Dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.